ternyata kehidupan kita mungkin sengsara, gelisah dan sebagainya, kita sendiri yang menciptakannya. Semua itu berasal dari dalam diri kita. Semakin kita sering memikirkan sesuatu yang menyedihkan, otomatis kita akan dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang membuat kita sedih. Buanglah rasa benci, buanglah dendam, maafkanlah semuanya, dan meminta maaflah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan rahmat dan barokah dari Gusti Pangeran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa kita dianjurkan agar kita tidak bersedih dan khawatir. Jika kita mau memahami bab energi atau alam ini, dalam alam ini itu telah diciptakan hukum sunatullah, hukum energi. Mau tidak mau, siapapun yang hidup di alam dunia ini, siapapun itu manusianya, tunduk kepada hukum yang telah Allah tetapkan kepada alam ini, yaitu hukum energi. Sejenis menarik sejenis. Jadi kita harus memahami hukum-hukum energi atau sunatullah tersebut, dan kita dianjurkan agar kita tidak khawatir dan bersedih. Itu sebenarnya untuk kehidupan kita, karena hukumnya seperti ini. Ketika kita bersedih, maka diri kita itu meradiasikan, diri kita itu memancarkan energi kesedihan ke alam, keluar diri, sehingga energi itu akan memadat. Energi kesedihan itu akan menarik sejenis, yaitu kesedihan. Jadi jika kita selalu bersedih, kita mungkin galau, kita mungkin benci, kita mungkin iri, ria, dengki dan sebagainya, kita menyimpan sifat-sifat negatif, rasa-rasa negatif, maka sejatinya kita sendiri yang menarik mereka datang kepada kita. Tapi jangan sampai kita menyalahkan luar diri, karena sesuatu yang ada di luar diri itu sejatinya dari dalam kita sendiri. Ketika kita menginginkan kita menarik atau dipertemukan dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, maka kita harus melatih batin kita, kita harus melatih rasa kita agar selalu damai, agar selalu tenang. Terserah dilatih dengan cara apa. Mungkin bisa untuk mencari ketenangan, kita bisa jalan-jalan ke suatu tempat yang kita bisa merasakan ketenangan, atau kita bisa melakukan peribadahan, wirid, dzikir dan sebagainya, yang tujuannya untuk menuju keilahian. Karena hanya dengan kita menghadap ke ilahi, maka kita bisa merasakan ketenangan. Jadi sebenarnya semua yang terjadi di luar diri kita ini, itu terjadi dalam diri kita sendiri. Ketika pikiran kita memikirkan tentang sesuatu yang negatif, maka kita itu menarik negatif itu datang kepada kita, sehingga kita dipertemukan dengan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan kita itu sesuai prasangka hambanya. Ada hukum law of attraction, ada hukum tarik-menarik. Oleh karena itu, dalam kitabnya kita dianjurkan untuk bisa membuang sifat-sifat negatif dalam diri kita. Jika kita masih dipenuhi oleh sifat-sifat negatif, oleh sifat-sifat tercela, ya kehidupan kita akan seperti itu. Apa yang kita rasakan, ya itulah yang kita tarik. Karena sebenarnya doa yang sesungguhnya itu adalah rasa kita. Jika rasa kita selalu bahagia, maka kehidupan kita itu akan dipertemukan
dengan sesuatu yang membahagiakan diri kita. Ayolah latihan, kita belajar untuk sedikit demi sedikit menghilangkan rasa kekhawatiran dalam diri kita. Kita isi hati kita selalu untuk berzikir, kita isi pikiran kita agar selalu berpikir positif, kita jaga mulut kita agar selalu berkata yang baik-baik. Daripada hati kita sambat dersulo, daripada hati kita galau terus, lebih baik isi hati kita dengan zikir. Terserah mau diisi zikir apa. Kalau saya pribadi, hati selalu saya isi dengan lafaz Allah. Daripada hati kita berbicara yang tidak jelas, kan ada percakapan dalam hati nih, mungkin ada suara-suara yang ada di hati yang mungkin menyalahkan ini, mungkin tidak terima dengan ini dan seperti itu. Daripada suara itu mencaci maki, lebih baik suara itu kita ganti dengan zikir. Kita ganti dengan nama-nama Tuhan yang maha indah. Seperti contoh, dalam hati kita isi dengan Allah, 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 Allah. Kita biasakan hati kita, suara hati kita itu selalu melafadzkan nama Tuhan kita yang maha indah. Memang pertama itu susah, pertama itu berat, baru mungkin melafadzkan berapa kalimat Allah, Allah. Terus ada tabrakan, mungkin rasa dongkol muncul, nggak masalah, langsung kita tabrak lagi, kita harus sadar lagi Allah, Allah, Allah. Dilatih sedikit demi sedikit, lama-lama kan bisa. Wong bisa gue jalaran soko kulino. Orang yang bisa itu jalaran atau sudah terbiasa melatihnya, maka lama-lama akan bisa. Tapi jika kita tidak mau melatihnya, kapan kita bisa mengolah rasa kita? Ayo kita bareng-bareng latihan hati kita, agar hati kita dipenuhi oleh asma-asma ilahi, agar pikiran kita dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang positif. Yang bisa merubah itu diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa merubah orang lain. Orang lain itu hanya menjembatani, orang lain itu hanya memberi arahan, orang lain itu memberi nasihat, orang lain itu mungkin memejang ini dan itu. Tapi kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mau melakukan yang dimejangkan oleh orang lain? Apakah kita mau mengerjakan arahan-arahan itu? Jadi kembali lagi ke dalam diri kita sendiri. Diri kita yang merasakan, otomatis kan diri kita yang harus merubahnya, bukan orang lain. Ayolah belajar, dan kita belajar mengenali diri kita. Karena siapapun yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapapun yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali kehidupan, dia akan mengenali luar diri, dia akan mengenali jati dirinya sendiri. Kenalilah diri kita. Untuk mengenal jati diri, diperlukan pertobatan. Kita harus bertobat, kita harus membersihkan batin-batin kita ini. Lama-lama rasa khawatir dan bersedih itu akan hilang, asal kita terus mengamati diri kita, asal kita terus mau berzikir dalam hati kita. Ayo kita latih sama-sama. Saya pun pribadi masih berlatih, saya ini juga masih belajar. Dan semakin kita mendekatkan diri kita, mendekatkan rasa kita kepada Tuhan kita, maka kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena hanya dengan berzikir, hati menjadi tenang. Jangan terlalu banyak berpikir, tapi berzikirlah. Berzikir itu adalah mengingat, mengingat itu adalah sadar. Jadi kita latihan untuk mengingat agar kita bisa mencapai kesadaran bahwa semua yang terjadi ini pun atas kehendak Tuhan. Jika kita sudah sadar, kita dipertemukan dengan si A, si B, dan si C yang mungkin membuat kita jengkel dan sebagainya, tapi kan kita sudah sadar bahwa qada dan qadar itu sudah ditentukan. Jika kita memarahi atau kita tidak terima dengan apa yang kita hadapi, berarti sejatinya kita itu tak terima dengan qada dan qadar sang ilahi. Jadi kita latih dengan zikir, isi hati kita selalu berzikir, biasakan mulut kita untuk berzikir, daripada ngerasani orang, daripada membicarakan kejelekan orang.
Lebih baik kita latih dengan berzikir Allah, 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 atau subhanallah, atau alhamdulillah, dan sebagainya. Kita latih sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan bisa. Yang penting ada kemauan, ada keniatan, dan kita lakukan, maka kita akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada perubahan dalam diri kita. Mungkin yang tadinya kita selalu merasa galau, merasa gelisah, merasa khawatir dan sebagainya, lama-lama rasa-rasa itu akan terbersihkan. Dan yang kita rasa itu hanya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rasa syukur. Justru dengan kita selalu merasa bahagia, dengan kita selalu merasa bersyukur, maka kehidupan kita itu akan berubah. Rezeki kita mungkin bisa semakin lancar. Yang tadinya kita mempunyai masalah dan sebagainya, sedikit demi sedikit itu akan terselesaikan. Jadi indah asal kita mau melatih diri kita, kita mau selalu mendekatkan diri kita, batin kita, rasa kita, pikiran kita kepada Tuhan kita. Tuhan pasti akan melancarkan jalan kita. Ayolah kita bareng-bareng untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Kita serahkan segala urusan kita kepada Tuhan kita. Ayo bareng-bareng belajar serah diri, belajar mengenal diri, belajar untuk mengetahui diri sejati kita itu siapa. Kita harus mau mempelajari itu. Karena dalam keilmuan pun ada syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Kita pelajari setahap demi setahap, kita harus mau naik setingkat demi setingkat agar kita bisa memahami jati diri kita. Karena setelah kita memahami jati diri kita, maka kita akan paham dengan kehidupan kita sendiri. Ternyata kehidupan kita mungkin sengsara, gelisah, dan sebagainya, kita sendiri yang menciptakannya. Semua itu berasal dari dalam diri kita. Semakin kita sering memikirkan sesuatu yang menyedihkan, otomatis kita akan dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang membuat kita sedih. Buanglah rasa benci, buanglah dendam, maafkanlah semuanya, dan meminta maaflah. Ayo, sama-sama kita belajar untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Kita semua itu belajar. Saya pribadi itu masih belajar dan akan terus belajar. Mari kita belajar bersama untuk menghilangkan sifat-sifat negatif dalam diri kita. Hidup dalam rasa galau, rasa kebencian, atau menyimpan kebencian, dendam, dan sebagainya itu tidak enak. Kita tersiksa dengan rasa itu sendiri. Ayo, penuhilah diri kita dengan cahaya ilahi. Penuhilah diri kita, batin kita dengan wirid dzikir, dengan asma-asma Tuhan yang maha indah. Penuhilah diri kita dengan cahaya ilahi, maka kehidupan kita akan sangat-sangat merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Ayo kita sama-sama isi hati kita dengan nama-nama Tuhan. Allah, Allah, Allah. Kita syukuri semua yang kita punya ini, atau semua yang ada dalam kehidupan ini. Kita syukuri semua yang ada. Kita ucapkan terima kasih karena kita telah memiliki ini semua. Kita ucapkan terima kasih. Dan berdamailah dengan diri kita. Berdamai dengan diri kita. Jika kita bisa berdamai dengan diri kita, luar biasa. Lebih mudah kita akan memahami tentang sunatullah, tentang jati diri, dan tentang Tuhan kita. Mari kita belajar bersama. Kita itu belajar bersama. Sikine weruh bolo konco dulur tonggo dan sebagainya seneng kan, kita akan ikut seneng. Jadi jangan sampai kita melihat teman, melihat saudara, melihat tetangga dan sebagainya mungkin beli motor maka diri kita panas. Jangan seperti itu. Itu menyiksa diri kita sendiri. Kita ikut senang harusnya. Alhamdulillah, tetangga bisa membeli motor, saudara bisa membeli ini dan itu. Kita harusnya ikut senang. Karena jika kita
merasa atau ikut senang, energi kesenangan itu akan tertarik kepada kita. Jangan kita menarik energi-energi negatif datang kepada diri kita. Ayo rubahlah diri kita, karena yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Kita belajar bersama untuk mendandani jagat hati. Kita belajar bersama untuk membersihkan kekotoran-kekotoran batin, kekotoran-kekotoran pikiran kita ini. Semangat untuk menuju sesuatu yang sangat indah. Ayo kita berjuang bersama untuk mengalahkan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita kalahkan nafsu-nafsu kita dengan mirip dikir, dengan selalu eling lan waspodo, dengan selalu sadar. Nah, semoga kita semua bisa mencapai kesadaran murni, bisa mengenali jati diri kita. Oke, mungkin sekian dulu yang biasa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.